Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau politik itu cuma sebuah pertunjukan? Rasanya kok membosankan, penuh kepalsuan, dan kita cuma jadi penonton. Gimana kalau saya bilang, perasaan kalian itu 100% benar. Tapi yang lebih penting, kita tuh selama ini cuma nonton pertunjukan di panggung depan. Sekarang, yuk kita coba ngintip sedikit ke belakang panggung. Tempat di mana aturan main yang sesungguhnya berlaku. Oke, kita mulai dari sebuah kejujuran yang mungkin agak pahit ya. Dari semua sumber yang kita bedah, ternyata semuanya sepakat soal satu hal. Di level tertinggi, politik itu bukan soal benar atau salah. Bukan soal mana yang baik, mana yang jahat. Politik itu ya sebuah permainan dingin. Sebuah mesin teknis tentang gimana caranya dapat kuasa, mempertahankannya, dan menggunakannya. Jadi ini bukan forum moral. Kalau kalian pernah merasa muak atau sinis ngelihat politik, kalian gak sendirian. Rasa itu justru sinyal kalau kalian sadar ada yang gak beres. Ada jurang yang lebar banget antara apa yang mereka tampilkan di TV dengan apa yang sebenarnya terjadi di ruangan-ruangan tertutup. Jadi, yuk kita jawab pertanyaan ini. Apa sih yang beneran terjadi di sana? Nah, ini dia metafora utamanya. Panggung depan itu drama yang kita tonton tiap hari. Aktor-aktornya senyum, pura-pura debat sengit, janji-janji demi rakyat, tapi panggung belakang, wah, disitulah skenario-nya ditulis. Di situ peran dibagi-bagi. Dan di situ deal-deal soal uang dan kekuasaan disegel. Dan yang paling menarik, seringkali aktor yang di panggung depan kelihatannya musuhan, di panggung belakang mereka ngopi bareng. Terus gimana cara kerjanya panggung belakang ini? Ternyata, para pemain senior di sana itu nggak berimprovisasi loh. Mereka ngikutin semacam buku panduan nggak tertulis. Sebuah logika tersembunyi yang ngejelasin manuver-manuver mereka yang sering kelihatan aneh buat kita. Mari kita bedah 3 aturan utamanya. Aturan pertama, ini dari Machiavelli. Intinya, moralitas itu bukan panduan, tapi alat. Citra merakyat, religius, atau tegas itu cuma kostum yang dipakai di panggung depan. Di belakang panggung, yang penting itu efektivitas. Kapan harus jadi licik kayak rubah buat nipu lawan, dan kapan harus jadi buas kayak singa buat melenyapkan ancaman. Nah, aturan yang satu ini ngejelasin banyak banget fenomena politik kita. Kenapa sih ada bagi-bagi kursi? Kenapa loyalitas seringkali lebih penting dari kemampuan? Jawabannya simpel. Seorang pemimpin itu harus bikin segelintir orang kunci. Ketua partai, para penyandang dana, jenderal, tetap kenyang dan senang. Rakyat itu penonton, tapi koalisi inti inilah yang megang remote kontrolnya. Pernah heran nggak kenapa ada undang-undang yang disahkan tengah malam, buru-buru, dan kayaknya kok nguntungin kelompok tertentu banget? Nah, inilah aturannya. Di panggung belakang, hukum itu bukan sesuatu yang suci. Hukum seringkali jadi alat yang bisa dipesan untuk mengamankan teman atau menghantam lawan. Sistemnya emang sengaja didesain begitu. Oke, kalau hukum formal bisa ditekuk dan moralitas cuma aksesori, terus apa dong hukum tertinggi yang sebenarnya berlaku di panggung belakang? Jawabannya cuma satu kata, pengaruh. Pengaruh adalah mata uang universal yang bisa membeli loyalitas, bisa membeli hukum, bahkan bisa membeli kebenaran itu sendiri. Terus gimana cara kerjanya? Pertama lewat transaksi. Simple, saya kasih kamu posisi ini, kamu amankan suara partai saya. Kedua, dengan melumpuhkan hukum. Kenapa ada koruptor yang bisa bebas? Ya karena pengaruhnya lebih besar dari pasal-pasal di KUHP. Ketiga, dan ini yang paling canggih, mengelola persepsi publik. Bikin kita percaya kalau semua ini wajar demi stabilitas nasional, katanya. Jadi, ini dia poin krusialnya. Di dunia yang dingin dan pragmatis ini, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah ini bermoral, tapi siapa yang bakal berhutang budi sama saya kalau ini saya lakukan. Ini realitas yang pahit, tapi harus kita pahami kalau kita mau berhenti jadi penonton yang naif. Oke, setelah tahu semua ini, terus di mana posisi kita? Terutama kelas menengah terdidik ya, seperti saya dan mungkin sebagian besar dari kalian. Ternyata peran kita dalam sistem ini tuh dilematis banget dan penuh ironi. Slide ini nunjukin betapa lucunya peran kita. Di satu sisi, kita ini ancaman buat mereka. Karena kita ngerti logika, kita punya akses informasi, kita bisa baca data. Tapi di sisi lain, coba tebak, siapa yang ngejalanin mesin kekuasaan para elit itu? Ya kita-kita juga. Pengacaranya, konsultannya, birokratnya. Kita ini ancaman sekaligus operator dari sistem itu sendiri. Sadar akan dilema ini, para elit di panggung belakang itu punya strategi jitu. Mereka bikin kita sibuk. Sibuk nyicil rumah, sibuk ngejar diskon gadget terbaru, dan mereka ngasih kita ruang buat marah-marah di media sosial. Selama kritik kita nggak mengganggu jalur logistik dan deal-deal mereka, kita dibiarin aja berisik. Itu cuma dianggap kayak katarsis, buang gas yang nggak berbahaya. Mungkin ada pertanyaan, apa cuma di sini politik sekotor ini?
Jawabannya enggak. Panggung belakang itu ada di mana-mana. Bedanya bukan pada ada atau enggaknya, tapi pada seberapa rapi panggung belakang itu dikelola. Kalau di negara maju, panggung belakangnya itu dilembagakan. Lobby itu pekerjaan legal dan tercatat. Di sini masih lewat bisik-bisik dan koneksi personal. Di sana hukum itu tembok yang harus dicari celahnya. Di sini hukum itu kayak tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati sama yang punya pengaruh. Jadi perbedaannya bukan soal moralitas, tapi soal sistem. Dan yang penting buat kita ingat, negara-negara maju itu nggak terlahir bersih. Sejarah mereka nunjukin kalau mereka pernah jauh lebih brutal dan korup dari kita. Perubahan terjadi bukan karena para elitnya tiba-tiba tobat, tapi karena tekanan dari publik terdidik jadi terlalu besar untuk diabaikan. Sederhananya, ongkos untuk tetap korup jadi lebih mahal daripada ongkos untuk jadi lebih transparan. Oke, kita udah tur singkat di panggung belakang yang lumayan kotor ini. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya adalah, apa yang kita lakukan dengan pengetahuan ini? Buat kita, langkah selanjutnya apa? Ini adalah jebakan psikologis yang sangat kuat. Para elit tahu kita takut sama kekacauan. Jadi mereka menjadikan stabilitas sebagai alasan untuk memaklumi semua transaksi kotor di panggung belakang. Pesan mereka, kami mungkin kotor, tapi tanpa kami, negara ini bisa hancur. Rasa takut kita adalah fondasi dari kekuasaan mereka. Jadi ini dia pertanyaan intinya. Apakah dengan tahu semua ini, kita cuma bakal jadi makin sinis, makin apatis, dan bilang, sudahlah, emang dari dulu begitu? Atau, jangan-jangan pemahaman ini justru bisa jadi langkah pertama buat jadi penonton yang lebih cerdas dan lebih menuntut? Mari kita tutup dengan pemikiran ini. Kekuatan terbesar para pemain di panggung belakang adalah kemampuan mereka bikin kita terus terpesona sama drama di panggung depan. Tapi, ketika penontonnya udah nggak peduli lagi sama sandiwara itu dan mulai menyorot apa yang terjadi di belakang panggung, nah disitulah semua aturan main bisa berubah.